Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam dan selamat datang pada acara sosialisasi Pemira FTMM 2025. Berikutnya akan kami bacakan agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah sambutan-sambutan, yang kedua adalah presentasi ketentuan dan agenda Pemira FTMM, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan penutup. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Fajar Mulia, PhD. Waktu dan Ya, tempat kami bisa persilahkan. bisa join lah. Ya, terima kasih Mbak Oke, Mutia siap. atas waktunya. Yang Yuk. saya hormati di sini ada Mas Rozi selaku Presiden BEM, Mbak Ara selaku Ketua Rizal. BLM, serta teman-teman panitia pelaksana Pemira, Mas Dana dan tim, dan juga pengawas ya di sini, Mbak Zil dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas effort teman-teman ya di tengah UAS gitu ya, masih memberikan kontribusi partisipasinya untuk kemajuan KM FTMM gitu ya. Semoga ini menjadi kontribusi buat teman-teman dan juga menjadi amal jariah gitu ya, karena sudah mendedikasikan waktunya. Nah, karena ini kemarin ada sedikit kendala gitu ya, yang sedikit mandek, tapi alhamdulillah sekarang sudah teman-teman sudah bisa mencari solusinya. Hanya saja ada satu tantangan yang perlu kita kawal bersama, yaitu terkait timeline yang harus sangat diperhatikan, karena di sini nanti mungkin perwakilan dari Panpel atau perwakilan dari Panwaslu akan menyampaikan timeline Pemira kita gitu ya. Jadi ini waktunya cukup ini ya, istilahnya apa namanya itu, sangat-sangat tipis gitu ya. Jadi habis ini sosialisasi, pencalonan dan seterusnya. Nah, semoga nanti pemiranya kondusif dan insya Allah saya akan ikut mengawal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau butuh bantuan, insya Allah saya siap membantu teman-teman, dan semoga Sebentar ya. walaupun waktunya mungkin agak mepet, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Pemira tahun ini ya. Dan terpilih pemimpin-pemimpin KMF TMM tidak hanya Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM ya, tapi juga ketua, wakil ketua atau pengurus BLM, dan juga perwakilan FTMM di kursi DLM ya, DLM gitu ya. Jadi semoga bisa terwakili semua dan pemiranya berjalan dengan sukses dan demokratis gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Mutia waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Mutia. Terima kasih Pak Fajar atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua PPU yaitu Mas Dana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Mutia. Di sini saya menjadi amanah ya untuk saya sebagai Ketua PPU Pemira FTMM pada tahun ini, dan merupakan tanggung jawab yang besar menurut saya. Soalnya kita dari PPU harus menyelenggarakan prosesi Pemira dengan secepat-cepatnya, dengan hasil yang tetap harus maksimal. Mungkin nantinya akan banyak durasi-durasi yang akan terpotong, namun insya Allah durasi-durasi tersebut masih tetap layak, baik untuk peserta maupun audiens secara umum untuk mengikuti prosesinya. Di tahun ini, sesuai dengan keadaannya, kami dari PPU akan menggunakan tema yaitu akselerasi regenerasi. Dengan kondisi yang sudah ada sekarang, kami dari PPU harus benar-benar mengakselerasi proses-proses ini sehingga kursi MPM dari FTMM nantinya tidak akan kosong dan lahir calon-calon ketua-ketua baru yang akan memajukan FTMM. Mungkin itu dulu dari saya, akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Mas Dana atas sambutannya. Kemudian sambutan ketiga disampaikan oleh Ketua Panwaslu, Mas Rizal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Suaraku masuk. Waalaikumsalam, masuk Mas.
Oke, sebelumnya perkenalkan di sini saya diamanati sebagai Ketua Panwaslu SMM UNER untuk Pemira 2005 ini menyambung dari amanat Wasdana sebelumnya di mana kita harus meneruskan pesta demokrasi setiap tahunan yang diadakan oleh FDM sendiri untuk regenerasi pemimpin baik BEM, DLM maupun PLN. Oleh karena itu, kami dari Bawaslu akan bersifat netral dan akan selalu memantau bagaimana pemilihan di akan berjalan. Dengan besar harapan, semoga ada pemimpin baru, regenerasi baru untuk menuju SDMM lebih maju lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal atas sambutannya. Acara yang selanjutnya adalah presentasi ketentuan dan agenda Pemira FTMM kepada panitia yang bertugas. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas MC atas waktunya. Saya selaku perwakilan PPU akan memaparkan materi sosialisasi Pemira 2025 dengan tema akselerasi regenerasi. Bisa di next. Jadi untuk tujuan Pemira FTM UNER, Pemira FTM UNER ini merupakan wadah pemilihan Presiden BEM, Wakil Presiden BEM, anggota BLM, dan perwakilan anggota DLM, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin berdasarkan Undang-Undang Pemira. Bisa di next. Untuk penyelenggaraan Pemira FTM UNER ini ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada PPU dengan Pemanjangan Panitia Pemilihan Umum yang bertugas sebagai penyusun dan penyelenggara Pemira FTM UNER. Dan ada juga Panwaslu yang bertugas untuk mengawasi kinerja PPU FTM UNER dan keberlangsungan Pemira FTM UNER. Berikut adalah timeline dari penyelenggaraan Pemira 2025. Yang pertama sosialisasi Pemira 17 Desember 2025 yang dilaksanakan hari ini. Dan yang kedua selanjutnya pendaftaran peserta yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2025. Dan yang ketiga ada verifikasi berkas yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2025. Dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut peserta pada 20 Desember 2025. Dilanjut lagi masa kampanye 20 sampai 21 Desember 2025 dan uji publik peserta 22 Desember 2025. Ada juga masa tenang setelah uji publik, yaitu pukul 8, 23 Desember 2025, sampai dengan pemungutan suara pukul 8, 23 Desember, sampai 16, 24 Desember 2025. Dan yang selanjutnya ada perhitungan suara yang diakhiri 18.30, tanggal 24 Desember 2025. Dan yang terakhir ada press release dan pengumuman kandidat terpilih pada 25 Desember 2025. Selanjutnya adalah ketentuan pemilih Pemira FTMM. Untuk syarat pemilihnya yang pertama masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif FTMM dan dibuktikan dengan KTM, EKTM yang masih berlaku. Dan yang kedua, apabila tidak memiliki KTM atau EKTM, dapat digantikan dengan bukti berupa surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas yang menunjukkan bahwa mahasiswa bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif FTMM. Dan yang ketiga, tidak sedang menjalani masa skorsing atau sanksi hukum dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Dan yang keempat, pemilih yang berhak memilih akan didata berdasarkan data mahasiswa aktif terbaru yang dikeluarkan oleh Kemahasiswaan FTMM UNER sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Selanjutnya ada hak pemilih. Yang pertama, pemilih dalam Pemira FTM UNER memiliki hak suara dengan ketentuan 1. Orang pemilih memiliki 1 suara dalam setiap pemilihan. Yang kedua, hak suara yang telah diberikan oleh pemilih tidak dapat diubah, diwakili, ditarik kembali, diberikan ke pemilih lain, ataupun dianulir. Dan yang ketiga, pemilih berhak melaporkan tindak kecurangan atau pelanggaran yang ditemui kepada Panwaslu FTMM UNER. Dan yang keempat, pemilih berhak mendapatkan berbagai informasi terkait Pemira FTMM UNER. Yang kelima, pemilih berhak memilih menjadi tim sukses dari peserta Pemira FTMM UNER. Yang keenam, pemilih berhak meminta keterangan kepada PPU FTMM UNER terkait rincian perhitungan suara. Selanjutnya ada ketentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM FTMM. Untuk syarat pertama, kandidat calon presiden dan wakil presiden FTM UNER adalah secara berpasangan.
Dan yang kedua, kandidat calon presiden dan wakil presiden BEM FTMM UNER tidak boleh terdaftar dalam pasangan calon lain atau calon anggota BLM dan DLM FTMM UNER. Dan yang ketiga, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, tidak membawa kepentingan partai politik, organisasi mahasiswa internal, dan atau eksternal tertentu. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, mahasiswa aktif dari FTMM tidak dalam keadaan cuti kuliah dan tidak terancaman DO atau drop out yang dibuktikan dengan KTM yang masih berlaku atau kartu rencana studi terbaru. Dan ada juga minimal IPK sebanyak 3 dibuktikan dengan salinan transkrip nilai terbaru. Selanjutnya, minimal telah menempuh pendidikan di FTMM UNER selama 4 semester untuk calon presiden dan 2 semester untuk wakil presiden BEM FTMM UNER. Yang ke-9, kandidat calon presiden BEM FTMM UNER minimal telah mengikuti LKMMTD. Dan yang ke-10, tidak sedang menjabat kepengurusan atau mengikuti organisasi eksternal kecuali organisasi di bawah naungan beasiswa. Dan yang 11, tidak sedang menjabat atau mengikuti organisasi internal maupun eksternal di tingkat universitas, fakultas, program studi, dan BSO ketika dilantik. Dan yang ke-12, memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh PPU FTMM UNER. Yang ke-13, wajib mengikuti segala tahapan pelaksanaan pemira FTMM UNER dari pendaftaran hingga SKPPU tentang hasil pemira FTMM keluar. Yang ke-14, mematuhi peraturan pemira FTMM UNER serta menandatangani surat pernyataan atas kemenangan kandidat terpilih sebagai hasil pemira FTMM UNER dengan lapang dada. Dan yang ke-15, berkomitmen dan bersedia menyelesaikan amanah apabila terpilih. Dan yang ke-16, diwajibkan mengikuti uji publik yang diselenggarakan oleh PPU FTMM UNER 2025. Berikut ada berkas dan administrasi. Yang pertama, untuk mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran yang disediakan oleh PPU FTMM UNER. Dan yang kedua, menyerahkan fotokopi KTM, KTP, KHS, serta semester termuda dan foto formal berwarna dengan background warna merah 4x6. Dan yang ketiga, menyerahkan sertifikat LKMMTD, menyerahkan CV, motivation letter sebanyak 200-300 kata, dan grand design yang menguraikan visi dan misi presiden dan wakil presiden BEM FTMM UNER. Dan yang kelima, surat pernyataan bermaterai bersedia untuk menjadi peserta pemira. Yang keenam, surat pernyataan bermaterai yang sedang menjabat dan mengikuti organisasi internal dan eksternal tingkat universitas, fakultas, program studi, dan BSO ketika dilantik. Dan yang ketujuh, surat keterangan sehat terbaru Desember 2025 yang divalidasi oleh instansi kesehatan terkait. Dan yang ke-8, surat pernyataan bermaterai yang tidak pernah terlibat kasus pidana. Dan yang ke-9, mengumpulkan dukungan KTM atau eKTM dalam bentuk salinan digital dengan jumlah total pas 50 KTM atau eKTM yang berbeda dan tersebar di seluruh program studi di FTMM. Yang 10, semua persyaratan dikumpulkan di G-form pendaftaran yang akan disediakan oleh PPU FTMM UNER dan juga dikumpulkan dalam bentuk hard file beramplop coklat dan dikumpulkan di GKB kampus C UNER dengan lokasi dan waktu lebih lanjut akan diumumkan oleh PPU FTMM UNER. Dan yang ke-11, terkhusus bukti dukungan KTM hanya dikumpulkan dalam bentuk salinan digital saat pengisian G-form pendaftaran yang akan disediakan oleh PPU FTMM UNER. Berikut ada mekanisme pemilihannya. Yang pertama, kandidat calon presiden dan wakil presiden BEM FTMM UNER adalah secara berpasangan. Dan yang kedua, presiden dan wakil presiden BEM FTMM UNER terpilih merupakan pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak. Pemilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden BEM FTMM UNER merupakan seluruh mahasiswa aktif FTMM. Dan jika sampai batas waktu yang ditentukan pendaftaran capres dan cawapres hanya terdapat satu pasangan calon, maka PPU FTMM akan memperpanjang pendaftaran capres dan cawapres BEM FTMM UNER dengan waktu yang akan diumumkan lebih lanjut. Dan jika sampai perpanjangan waktu berakhir dan masih didapatkan hanya satu pasangan calon, maka pemira FTMM UNER akan dilanjutkan dengan paslon yang bersangkutan akan melawan kotak kosong. Selanjutnya ada ketentuan calon anggota BLM FTMM. Yang pertama, untuk syaratnya kandidat calon anggota BLM FTMM adalah perseorangan. Kandidat calon anggota BLM FTMM tidak boleh terdaftar dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM FTMM UNER dan calon anggota DLM UNER. Yang ketiga, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat,
tidak membawa kepentingan partai politik, organisasi mahasiswa internal dan atau eksternal tertentu. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keenam, mahasiswa aktif dari FTMM UNER tidak dalam keadaan cuti kuliah atau tidak terancam DO, dibuktikan dengan KTM yang masih berlaku atau kartu rencana studi terbaru. Dan yang ketujuh, IPK minimal 3 dibuktikan dengan salinan transkrip nilai terbaru. Dan yang ke-8, minimal telah menempuh pendidikan di FTMM UNER selama 1 semester untuk calon anggota BLM FTMM UNER. Syarat calon yang ke-9, anggota BLM FTMM UNER minimal telah mengikuti LKMTD, memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh PPU FTMM UNER. Yang ke-11, wajib mengikuti segala tahapan pelaksanaan pemira FTMM UNER dari pendaftaran hingga SKPPU tentang hasil pemira FTMM UNER keluar. Dan yang ke-12, mematuhi peraturan pemira FTMM UNER serta menandatangani surat pernyataan atas kemenangan kandidat terpilih sebagai hasil pemira FTMM UNER dengan lapang dada. Dan yang ke-13, berkomitmen dan bersedia menyelesaikan amanah apabila terpilih. Dan yang ke-14, diwajibkan mengikuti uji publik yang diselenggarakan oleh PPU FTMM UNAIR. Dan yang ke-15, tidak pernah terlibat kasus pidana. Untuk berkas dan administrasinya, mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran yang disediakan oleh PPU FTMM UNAIR. Dan yang kedua, menyerahkan fotokopi KTM, KTP, KHS semester termuda, dan foto formal berwarna dengan background merah 4x6. Yang ketiga, menyerahkan sertifikat LKM MTD. Dan yang keempat, menyerahkan CV, motivation letter sebanyak 150-200 kata, dan grand design yang menguraikan visi dan misi menjadi BLM secara tertulis. Yang kelima, surat pernyataan bermaterai bersedia untuk menjadi peserta. Yang keenam, surat pernyataan bermaterai tidak sedang atau terlibat kasus pidana. Dan yang ketujuh, surat keterangan sehat terbaru 2 Desember 2025 yang divalidasi oleh instansi kesehatan terkait. Dan yang ke-8, mengumpulkan dukungan KTM atau e-KTM dalam bentuk salinan digital dengan jumlah total pas 15 KTM atau e-KTM yang berbeda dan terdiri dari setiap angkatan dari program studi yang bersangkutan. Yang ke-9, mendapatkan surat rekomendasi dari Komandan Tingkat Angkatan Prodi yang bersangkutan. Yang ke-10, semua persyaratan dikumpulkan di G-form pendaftaran yang telah disediakan oleh PPU FTMM UNAIR dan juga dikumpulkan oleh bentuk hard file berampok coklat dan dikumpulkan di GKP dengan lokasi dan waktu lebih lanjut akan diumumkan oleh PPU FTMM UNAIR. Dan yang ke-11, terkhusus bukti dukungan KTM hanya dikumpulkan dalam bentuk salinan digital saat pengisian G-form pendaftaran yang akan disediakan oleh PPU FTMM UNAIR. Untuk mekanisme pemilihan calon BLM, yang pertama dipilih sebagai perwakilan tiap anggota prodi yang telah memenuhi persyaratan. Yang kedua, anggota BLM itu calon yaitu anggota yang memperoleh 5 posisi teratas dengan jumlah suara tertinggi dari setiap program studi. Dan yang ketiga, pemilihan calon anggota BLM UNER berasal dari prodi yang bersangkutan. Dan yang keempat, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan jumlah pendaftar tiap jurusan atau prodi belum memenuhi jumlah kuota, maka PPU FTMM UNER mendapat mandat untuk memperpanjang masa pendaftaran dan berkoordinasi kepada program studi melalui Komting jika program studi tersebut belum ada yang mendaftar. Dan yang kelima, jika perpanjangan masa pendaftaran kursi belum terpenuhi, maka PPU FTMM berhak melanjutkan dan memotong kursi yang tidak terisi. Yang keenam, apabila tidak mendapat pendaftaran dari calon ketua atau wakil ketua BLM FTMM UNER, maka penunjukan akan dilakukan secara musyawarah dengan peserta musyawarah ditentukan oleh fakultas. Sekurang-kurangnya perwakilan program studi. Calon ketua dan wakil ketua BLM yang ditunjuk tetap mengikuti mekanisme voting. So, the next. Berikutnya ada ketentuan calon anggota DLM FTMM. Untuk syaratnya, pertama, kandidat calon anggota DLM UNER adalah perseorangan. Yang kedua, kandidat calon anggota DLM UNER tidak boleh terdaftar dalam pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM FTMM UNER dan calon anggota BLM FTMM UNAIR. Dan yang ketiga, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, tidak membawa kepentingan partai politik, organisasi mahasiswa internal, dan atau eksternal tertentu. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keenam, mahasiswa aktif dan tidak dalam keadaan cuti kuliah dan tidak terancam DO, dibuktikan dengan KTM yang masih berlaku atau KRS terbaru. Dan yang tujuh, IPK minimal 3 dibuktikan dengan salinan transkrip terbaru. Dan yang ke-8, minimal setelah menempuh pendidikan di FTMM UNER selama 2 semester untuk calon anggota DLM UNER.
Dan yang Pedes kesembilan, tidak seneng. sedang menjabat di organisasi Gak tingkat kuat pedes ya. universitas, fakultas, program studi, dan BSO ketika dilantik. Dan yang ke-10, calon anggota DLM Sak UNER muni minimal ibuku, telah mengikuti LKMMTD. Dan yang ke-11, memenuhi tak mau sak persyaratan pangan loro. administratif yang ditentukan oleh PPU FTMM UNAIR. Dan yang Tura sing ke-12, ono wajib mengikuti akeh. segala tahapan pelaksanaan pemira FTMM UNAIR dari pendaftaran hingga SKPPU tentang hasil pemira FTMM CA. UNAIR keluar. Dan yang Paling ke-13, mentok mlebu mematuhi aku peraturan dhewean. pemira FTMM UNAIR setelah Engko dhewean menandatangani nang surat kene. Paling ikut pernyataan atas ngerjakan kemenangan semuanya. kandidat terpilih sebagai hasil pemira FTMM Gune UNER sih. dengan lapang dada. Kok ya? Dan yang ke-14, berkomitmen dan bersedia menyelesaikan amanah apabila terpilih. Dan yang ke-15, Ayo. diwajibkan mengikuti uji publik yang diselenggarakan oleh PPU FTMM UNAIR. Dan yang ke-16, tidak sedang atau terlibat pernah oleh kasus pidana. Selanjutnya ada berkas dan administrasi. Yang pertama, mengisi dan mengumpulkan formulir pendaftaran yang disediakan oleh PPU FTMM Unair. Dan yang kedua, menyerahkan fotokopi KTM, KTP, KHS semester termuda, dan foto formal berwarna dengan background berwarna merah dengan ukuran 4x6. Dan yang ketiga, menyerahkan sertifikat LKMMTD. Dan yang keempat, menyerahkan CV, motivation letter 200-300 kata, dan di grand design yang menguraikan visi dan misi DLM FTMM Unair. Dan yang kelima, surat pernyataan bermatai bersedia untuk menjadi peserta pemira. Dan yang keenam, surat pernyataan bermatai tidak menjabat di organisasi di tingkat universitas, fakultas, program studi, dan BSO ketika dilantik. Dan surat keterangan sehat terbaru Desember 2025 yang divalidasi oleh instansi kesehatan terkait. Dan yang ke-8, surat pernyataan bermatai yang tidak pernah terlibat kasus pidana. Yang ke-9, mengumpulkan dukungan KTM atau eKTM dalam bentuk salinan digital dan jumlah pas 50 eKTM dan KTM yang berbeda dan terdiri dari setiap angkatan dari program studi yang bersangkutan. Yang 10, mendapat surat rekomendasi dari komandan tingkat angkatan prodi yang bersangkutan. Yang 11, semua persyaratan dikumpulkan di G-form pendaftaran yang akan disediakan oleh PPU FTMM Unair dan juga dikumpulkan dalam bentuk hard file beramplop coklat dan dikumpulkan di GKP dengan lokasi dan waktu lebih lanjut yang akan diumumkan oleh PPU FTMM Unair. Dan yang ke-12, terkhusus bukti dukungan KTM hanya dikumpulkan dalam bentuk salinan digital saat pengisian G-form pendaftaran yang akan disediakan oleh PPU FTMM Unair. Selanjutnya ada mekanisme pemilihan. Yang pertama, calon anggota DLM UNER dipilih sebagai perwakilan fakultas yang telah memenuhi persyaratan. Yang kedua, anggota DLM UNER terpilih yaitu calon anggota yang memperoleh 2 posisi teratas dengan jumlah suara tertinggi dari fakultas. Dan yang ketiga, pemilih untuk pemilihan calon anggota DLM UNER merupakan mahasiswa aktif FTMM. Dan yang keempat, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan jumlah pendaftar tiap jurusan atau prodi masih belum memenuhi jumlah kuota, maka PPU FTMM UNER mendapat mandat untuk memperpanjang masa pendaftaran. Dan jika perpanjangan masa pendaftaran kursi belum terpenuhi, maka PPU FTMM UNER berhak melanjutkan dan memotong kursi yang terisi setelah berkoordinasi dan mendapatkan izin dari dekan FTMM UNER. Catatan pentingnya, yang pertama, PPU FTM UNER akan menyediakan seluruh template dan contoh pengisian berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan oleh calon peserta pemira. Dan yang kedua, calon peserta pemira wajib mengikuti template dan pengisian sesuai contoh yang telah diberikan. Dan yang ketiga, calon peserta pemira wajib membaca dan memahami kebutuhan berkas dan seluruh persyaratan pencalonan. Misalnya contoh seperti penggunaan materai pada surat, penggunaan background pada warna merah pada foto, dan keterbaruan surat keterangan sehat, serta jumlah pengumpulan KTM pendukung. Selanjutnya, ketentuan uji publik setiap calon akan diumumkan lebih lanjut oleh PPU FTMM Unair bersamaan dengan rangkaian pengambilan nomor urut calon yang lolos verifikasi bekas. Dan yang selanjutnya, pemungutan suara pemira FTMM Unair akan dilakukan menggunakan mekanisme e-vote melalui website pemira.ftmm.unair.ac.id dengan mekanisme yang akan dijelaskan lebih lanjut di kemudian hari. Pemira himpunan untuk ketentuan pemilu ketua atau wakil ketua masing-masing himpunan mahasiswa di FTMM diatur oleh masing-masing himpunan dengan koordinasi dengan PPU. Mekanisme pemungutan suara juga dapat dilakukan dengan secara e-vote melalui website pemira ftmmunair.ac.id. Slide next. Selanjutnya adalah hak peserta. Untuk hak peserta sendiri, sebagai pertama, untuk PPU memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemira untuk menyampaikan tema dan materi kampanye baik secara lisan maupun tertulis.
Dan yang kedua, PPU memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemira untuk memasang iklan pemira FTMM Unair dalam rangka kampanye. Dan yang ketiga, PPU memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemira untuk mendapatkan informasi terkait mekanisme dan peraturan pemira FTMM Unair. Dan yang keempat, ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ini telah ditetapkan oleh PPU sendiri. Berikut adalah contoh pelanggaran. Yang pertama, kesamaan KTM antara calon DLM dan BEM. Yang kedua, pemalsuan surat keterangan sehat. Dan yang terakhir ada black campaign. Mungkin sekian dari pemaparan materi sosialisasi pemira. Saya akan kembalikan waktu dan tempat kepada MC. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan KM FTMM diperkenankan untuk bertanya. Bagi teman-teman yang bertanya, bisa untuk raise hand. Pertanyaan kami buka sampai 19.36. Terus, apakah teman-teman KM FTMM ada yang ingin bertanya? Bisa untuk raise hand bagi yang ingin bertanya. Baik, Mas Rozi bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mau bertanya ke panitia PPU, apakah akan di-share untuk PPT sosialisasinya, dan kira-kira melalui media apa bisa diakses? Dan kira-kira apabila, ya itu dulu deh, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rozi. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Dan bagi teman-teman KM FTMM yang lain dapat raise hand apabila ingin bertanya. Ya. Fancy.
Baik, Mas Rozi, ingin bertanya lagi? Ya, mohon maaf tadi yang kepotong. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah ada media untuk pelaporan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin dari Panwaslu-nya, ada media seperti pelaporan G-Form atau seperti apa? Jika ada nanti ditunggu mungkin dari apa namanya ya publikasi di Instagram mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mas Rozi atas pertanyaannya. Karena sudah pukul 19.36, kami anggap seluruh ketentuan telah dipahami baik oleh seluruh peserta, maka bagi panitia yang bertugas dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Mas Rozi. Baik, terima kasih Mas Rozi untuk pertanyaannya tadi. Yang pertama terkait notulensi PPT dan mungkin apa yang terjadi lah untuk di hari ini nanti bisa diakses di mana. Lalu yang kedua yaitu untuk mekanisme pelaporan nanti bisa melaporkan kemana, mungkin seperti itu ya. Untuk PPT dan rekaman pada hari ini nanti akan kami sediakan. Nanti ada PDF yang akan kami sebarluaskan melalui Komting-Komting dan juga Kahima yang dapat disebarkan ke KMFTMM. Dan untuk rekamannya nanti akan berupa link video YouTube agar nanti bisa di-rewatch kembali oleh KMFTMM sehingga semuanya bisa mengakses kesempatan pada malam hari ini. Lalu untuk pertanyaan yang kedua terkait mekanisme pelaporan, eh, akan sesegera mungkin oleh tim Mas Rizal, oleh tim Panwaslu untuk menyediakan sistem pelaporan yang nantinya mungkin akan berupa G-form pelaporan. Nanti di situ Satgas dari Panwaslu akan segera menindaklanjuti laporan dari teman-teman apabila ada temuan atau kecurangan atau apapun itu yang bisa mengganggu jalannya Pemira FTMM 2025 ini. Mungkin cukup itu. Apakah sudah menjawab? Cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dana telah menjawab pertanyaan Mas Rozi. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka demikian seluruh rangkaian pembukaan sosialisasi Pemira FTMM hari ini. Mohon maaf apabila terjadi salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.